Okay, question. In front of everybody, I will give you 10,000 years to show me when did your Prophet Muhammad circumcise? Yes, he was circumcised. Can you show me the reference? I don't have to show you the reference. Why do you mean you don't have to show me? I don't have to show me. I don't have to talk to you. Why? Because you're a coward. What do you mean you don't have to show me? Why you don't show me? You already know. I don't have. No, I do not know. No, I do not know. Muhammad never been circumcised by anyone. Muhammad is a hypocrite. Show me where he been circumcised. As long as circumcision is a must in Islam, why your prophet was not circumcised? What? You know that he was circumcised. Okay, show me. I know, guys. I know. No, I do not know. He never happened. I say in front of everybody, as I know, Muhammad never gets circumcised. Show me. Go ahead. Silence me. Show me. I don't have to show you. No, then shut up. Don't call me again. Either you show me. You are the one who opened the topic. We have to finish it. Jesus, as a person born of a Jewish family, he got circumcision when he's a child, and you show me the reference. Okay, no problem. I'm asking you, can you show me equal reference about Muhammad being circumcised? I showed you that Allah he circumcised Jesus according to the Quran. Now, I want you to show me where in the hadith, where in the stories of Muhammad being circumcised. Otherwise, Muhammad is a najis. Because circumcision is a must in Islam. Why? Because this is tahara. He followed the prophets. Because the prophet did it, he has done it. Okay, no problem. What is the prophet did it? Show me. He followed the teaching of Abraham. Where is the prophet? He did it. Show me. You can read that. Where? Show me. Don't tell me we can read. Tell me where. Stop playing games. Where we can find that this has happened. Listen, you can read that the prophet. I can read where. Stop repeating yourself. You know, everybody is laughing at you. You are like the chromosome now, Mr. Chromosome. Where we can find that your prophet did circumcision. Your prophet, he claimed that he is following the steps of the Jews. He do circumcision. So, Jesus is born of a Jewish family, and you are the one who mentioned to us and quote the verses from the Bible. Thank you very much. Can you show me where your prophet did the same exactly as Isa? If Isa was a Muslim, Muhammad was a Muslim, why Isa do circumcision, Muhammad he don't? Who say he don't? John, show me then. Do I have to search for the hadith? Yes, you have to. Why not? Why? You are a pro to find hadiths. You can. No, because I could not find it. Here we go. I give up. You tell me. You are the Muslim. I'm not a Abdul. This is your lifestyle. You only find hadith. My friend, no. I cannot find this hadith. There's no such a thing. I never heard of it. Show me. Prove me wrong. I want to see your prophet at the age of 40, somebody holding his penis and cutting it off. Show me the hadith. Yeah, I can show you. Okay. Okay, but you have to understand one thing, okay? One thing you have to understand. All right. That everything the Prophet Abraham did and everything what Angel Jibril said was an inspiration, and he followed everything that Prophet Abraham did. No problem. Let us finish first. Let us finish first. Who is the man who cut the penis of Muhammad at the age of 40 or after that? Let's see who is that. Give me the reference. I will show you. I'm not going to hold you for 10 hours. I will give you 10,000 years to show me the reference. Is that fine? Okay, wait. I'm going to wait for you next 10,000 years. Okay, let me call you back. Let me find that I call you back. Okay, but if you will call me back only when you find this, that's mean will you want to call me back? I will call you back. I will not let you go. No, I'm asking you, are you going to find me where you will call me back to show me that Muhammad? I will give you the hadith where it says he was circumcised. Okay. Okay, you can talk with some other meanwhile. You promise me you swear by the fig before you go, you will call me back to show it. I swear by Allah, who is your God. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah melihat penjelasan dari Christian Brains tentang
di mana tidak ada dalil Al-Quran tentang Muhammad itu sunat, ya, tidak ada. Inilah kemudahan Christian Prince. Di dalam Lukas 2 ayat 21 itu bukan perkataan Allah. Ketika Yesus atau Isa sudah besar, maka Allah berfirman kepada Isa atau Yesus untuk menyampaikan risalah apa yang Allah sampaikan. Itulah firman Allah yang disampaikan kepada Isa, dan Isa menyampaikan kepada umat, maka disebutlah Rasul. Sedangkan Nabi itu sendiri, ayatnya atau firman Allah itu untuk dirinya sendiri. Mari bersama-sama melihat dalil di depan layar. Kita lihat di dalam surah Al-Ahzab ayat 7. Dan ingat ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari kamu sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Perjanjian apakah itu? Anda pasti akan tahu perjanjian manakah yang dimaksud. Termasuk sunat, ya enggak? Jadi apakah ada dalil Yesus itu mewajibkan sunat atau melarang sunat? Ada menyuruh bahwasanya Yesus mengatakan wajib sunat? Tidak ada. Apakah tidak perlu sunat? Jadi bahasa Yesus itu tidak mencakup satu perintah, tetapi semua apa yang ada di dalam perjanjian lama, yaitu Taurat. Yesus mengatakan tidak akan hilang hukum Taurat itu kalau langit dan bumi itu belum hilang. Artinya kiamat maksudnya. Jadi hukum Taurat itu tidak akan hilang. Menyangkut semua, universal. Bukan berarti dia menunjukkan bahwasanya wajib sunat. Tetapi cukup mengatakan merujuk kepada kitab yang sebelumnya. Tidak akan dihilangkan. Tidak perlu capek-capek mengatakan wajib sunat. Enggak, sama dengan Muhammad. Allah menyuruh Muhammad untuk mengikuti Ibrahim. Untuk mengikuti Ibrahim. Ya kan? Jadi semua apa yang ada di Ibrahim itu harus diikuti. Berkurban dan lain-lain sebagainya. Harus diikuti. Sama dengan Yesus. Yesus tidak pernah mengatakan wajib sunat. Tapi mengapa dia sunat? Karena perjanjian lah yang sudah ada kepada Ibrahim. Lanjut dalil berikutnya. Di sini dalam surah An-Nahl ayat 1-3, kemudian kami wahyukan kepadamu, yaitu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan, yaitu musyrik. Jadi Allah mewahyukan kepada Muhammad bahwasanya ikutilah Ibrahim. Di dalam surah Al-Imran ayat 68, sesungguhnya orang-orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang yang mengikutinya. Orang yang mengikutinya, yaitu sunatkah, apakah, semuanya apa yang diperintahkan oleh Ibrahim, yaitu sunat juga. Itulah orang yang paling dekat dengan Ibrahim, termasuk Nabi Muhammad. Allah perintahkan ikutilah Ibrahim. Lanjut, ialah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi ini, yaitu Muhammad, beserta orang-orang yang beriman kepada Muhammad. Dan Allah adalah pelindung semua orang yang beriman. Dalam surah Al-Imran ayat 95, katakanlah Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah. Benarlah Allah. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidaklah termasuk orang yang musyrik. Jadi jelas di sini Muhammad mengikuti Ibrahim. Tidak serta-merta ada dalilnya ya sunat. Sama halnya dalil Yesus tidak pernah ada dalil Yesus mengatakan bersunatlah, hal itu wajib. Enggak kan? Enggak ada, melainkan itu hanyalah perjanjian lama. Makanya
orang-orang umat sebelah tetangga kita penganut perjanjian baru, kadang ada yang tidak sunat karena perintah Paulus perjanjian baru. Jadi dia menganggap perjanjian lama adalah sudah lama, kadaluarsa. Aduh, Christian Prince, Christian Prince, kasihan saya lihat kamu ya, sumpah. Jadi Yesus tidak pernah mengatakan hukum Taurat itu hilang sampai bumi ini hilang atau langit ini hilang, yaitu kiamat. Sampai kiamat tidak akan hilang, brother. Al-Quran pun mengabadikannya. Jadi Muhammad jelas di sini sunat, jelas sekali. Christian Prince membuat kebodohan. Dia semestinya tahu, tapi disembunyikan. Allah sudah katakan itu. Mereka menyembunyikan kebenaran dan menampakkan kebatilan. Jadi Christian Prince itu berdebat dengan kebatilan, yang dengannya mereka meruntuhkan kebenaran. Jadi Christian Prince menggunakan kebatilan menyerang yang benar. Dalam surah Al-Mu'min ayat 5. Mereka berdebat dengan kebatilan, brother. Allahu Akbar. Di dalam surah Al-Ghafir ayat 4, Allah berfirman, tidak ada yang berdebatkan tentang ayat-ayat Allah kecuali orang kafir. Karena itu janganlah kamu terkecoh dengan berbagai aktivitas mereka di berbagai negeri. Jadi Christian Prince, kami tidak terkecoh, Christian Prince. Kami santai aja, brother. Kamu itu menyerang Islam hanya ya untuk menemani kalian masuk ke dalam neraka. Kami tidak terkecoh dengan apa yang kamu jelaskan kepada kami, karena kami lebih tahu. Jadi saya balik bertanya, apakah Petrus atau Daud memiliki dalil dia sunat? Tunjukkan kepada saya mana dalilnya. Pasti tidak ada. Karena kenapa? Dia mengikuti Yesus, sunat. Mengikuti bukan berarti memiliki dalil bahwasanya Petrus sunat pada saat 8 hari. Tidak serta-merta memiliki dalil. Aduh, Christian Prince, Christian Prince. Jadi jelas Nabi Muhammad itu mengikuti milah, itu agama Ibrahim. Apa yang Allah perintahkan kepada Ibrahim, Nabi Muhammad ikuti. Contoh berkurban dan sebagainya. Jadi semua yang difirmankan kepada Ibrahim, Nabi Muhammad ikuti. Dan Nabi yang terdekat itu termasuk Nabi Muhammad, termasuk dekat dengan Ibrahim, mengikuti Ibrahim. Kita lihat di Kejadian, mulai dari sekarang engkau harus menyunatkan setiap bayi laki-laki yang berumur 8 hari, termasuk para hamba yang lahir di rumahmu atau yang kau beli. Sunat itu akan menjadi tanda dari perjanjian antara aku dan kamu. Siapapun itu yang mau sunat, itulah perjanjian Allah antara kita, antara kamu dan Allah. Hablum minallah. Sama dalil di bawahnya ya. Dari Utsman bin Kulaib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya kakeknya datang kepada Nabiullah Muhammad SAW dan berkata, aku telah masuk Islam. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, buanglah dirimu rambut kekufuran dan berkhitamlah. Jadi jelas orang-orang yang belum masuk Islam itu pasti kebanyakan tidak bersunat. Jadi harus khitam di sini, harus disunat, ya. Lantas Christian Prince mengatakan mana dalil Nabi Muhammad sunat? Tidak ada, brother. Allah hanya cukup mengatakan ikutilah agama Ibrahim. Mana dalil Yesus mengatakan sunat itu wajib, bersunatlah? Gak ada, brother. Yesus hanya cukup mengatakan hukum Taurat tidak akan hilang, masih berlaku sampai sekarang. Aduh, Christian Prince. Otak lu di mana sih, brother? Jadi Nabi Muhammad meninggalkan 5 perkara fitrah. Itu ada 5, yaitu berkhitam. Itu pertama, berkhitam,
mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, dan menggunting kuku, dan mencabuk bulu ketiak. Ini di Bukhari ya. Bukhari dan sebagainya. Di sini banyak tertulis ini. Ahmad, Ibnu Majah, Tirmizi ya. Jadi jelas Nabiullah Muhammad SAW itu berkhitam, bersunat. Bahkan Nabi Muhammad pun mengatakan Ibrahim itu sunat. Jadi di dalam Alkitab Pauluslah yang berkata, mengapa Paulus yang sering banyak mengubah fitrah atau mengubah ajaran Yesus Kristus. Jadi dia mengganti hukum dosa itu, dosa pribadi ditebus oleh diri pribadi. Tidak ada seorang anak, bapak menanggung dosa seorang anaknya. Itu dalam perjanjian lama. Sedangkan dalam perjanjian baru berubah. Dosa kita sudah ditebus. Ya enggak? Bahkan sunat pun berubah. Hukum sunat pun berubah. Perlahan-lahan Paulus ini menghilangkan jejak, menghilangkan perintah-perintah sunat. Jadi Christian Prince, bagaimana bisa Alkitab Anda seperti ini? Silakan lihat di layar ini. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha menyediakan tanda sunat itu. Nah, jangan hilangkan tanda sunat itu kalau sudah bersunat. Jelaslah sudah disunat, dipotong, masa mau dihilangkan? Bagaimana caranya dihilangkan? Dikembalikan, dilem Korea gitu? Enggak kan? Gimana cara menghilangkan tanda sunat itu? Aduh Paulus. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia bersunat. Waduh. Ini secara perlahan dia menghilangkan hukum Taurat tentang penyunatan. Jangan sunat kalau terlanjur tidak sunat. Maksudnya, jika seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Jangan bersunat. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 2 sampai 3 sampai 4 ya. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunat dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Tidak berguna. Ayat ketiga, sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Ya wajib. Jadi seolah-olah Paulus mengancam wajib apapun itu dalam Taurat. Dan keempat, kamu lepas dari Kristus. Seakan-akan orang yang mempercayai hukum Taurat itu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharap kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Wow, Paulus, hebat sekali kau Paulus. Ternyata kau tidak sunat, luar biasa. Jadi Christian Press mengatakan najis, tahara, tahiruka. Jadi tidak mutahhir, najis, tidak bersunat. Jadi yang tidak sunat di sini Paulus, bukan Muhammad. Allahu Akbar. Aduh, Christian lempar batu sembunyi tangan. Jadi yang sebenarnya tidak sunat itu Paulus. Adakah dalil Paulus sunat? Gak ada. Nah di sini dia memanglah tidak ada dalilnya. Tetapi di sini dia mengajak orang yang agar tidak sunat, mengancam bahwasanya Kristus tidak akan berguna bagimu jikalau kau menyunatkan dirimu. Mana dalilnya Yesus melarang sunat? Mana dalilnya mengharamkan sunat?
Yesus mengatakan hukum Taurat tidak akan hilang sebelum langit bumi ini hilang. Jadi tidak akan dihilangkan itu hukum Taurat, tetap berlaku. Jadi Christian Prince, pengikut Paulus, jadi Rasul kedua, Rasul setelah Paulus. Allahu Akbar. Jadi saya sarankan kepada Christian Prince, perbanyak belajar dulu. Apa itu mutahhir? Bersuci, bukan bersunat. Menyucikan, jadi Isa disucikan di atas orang kafir, bukan Isa disunat di atas orang kafir. Allah menyunat Isa. Allah menyunat Isa, luar biasa. Parah lu Christian Prince. Belajar lain lihat dulu dah. Ini gini nih, kalau debat terbuka makin konyol. Sudah debat di tertutup aja sudah konyol, apalagi debat terbuka. Mau lihat kekonyolan Christian Prince? Lihat ini videonya. Hello? It's me you're looking for. Da-da-da-da-da-da-da. 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 Hello? Da-da-da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da-da. Allahu Akbar. Sudah sakit nih makhluk. Aduh, astagfirullah. Mungkin baru keluar dari RSJ ya. Oh ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk saudara-saudaraku. Ya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Apabila ada kekurangan dalam penjelasan saya, tolong dilengkapi. Karena kebenaran itu datang dari Allah, kekurangan itu datang dari saya pribadi. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.